Sintayong memberikan komentar mengejutkan usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pemberhentian Sintayong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pengumuman tersebut resmi disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, PSSI sangat serius melakukan perbaikan dalam 1-2 tahun terakhir mengembangkan Timnas Indonesia. Kegagalan Timnas Indonesia ternyata bukan alasan utama PSSI memecat Sintayong dari kursi kepelatihan skuad Garuda. Seperti diketahui, PSSI baru saja menyudahi kerjasama dengan Sintayong pada Senin 6 Januari 2025. Melalui konferensi pers di Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Sintayong sudah tidak lagi berstatus sebagai pelatih Timnas Indonesia. Berbagai spekulasi publik pun muncul setelahnya soal alasan PSSI memecat juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Tidak sedikit mengatakan kegagalan di Piala AFF 2024 jadi faktor utama berakhirnya kerjasama PSSI dengan Sintayong. Sintayong memang gagal membawa Timnas Indonesia berbicara banyak di Piala AFF 2024 kemarin. Parahnya lagi, Rafael Struijk dan rekan-rekan gagal lolos dari fase grup setelah menelan kekalahan dari Filipina di pertandingan terakhir grup B. Alhasil, skuad Garuda hanya finish di urutan ketiga grup B dan kalah bersaing dari Vietnam dan Filipina. Namun, dengan tegas, Erick Thohir mengatakan kegagalan di Piala AFF 2024 bukan menjadi alasan utama pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Dia mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi dari kinerja sang juru taktik sejak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa dibilang tugas Sintayong bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan masih berpotensi lolos ke babak berikutnya dengan memaksimalkan hasil pada 4 pertandingan tersisa tahun ini. Namun sejumlah hasil Timnas Indonesia di laga sebelumnya juga tidak terbilang bagus. PES dan rekan-rekan ditargetkan menang demi memperlebar peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Semua pertandingan yang kita ikuti ada evaluasi. Saya bilang kita melihat Indonesia versus Cina. Kalau dipikir-pikir terlihat ambisius, padahal tidak. Kita menghitung strategi atau target-target angka kemenangan sudah dihitung, kata Erick Thohir. Bagaimana kalau kita waktu itu kalah dari Arab Saudi? Apakah ada preskon hari ini? Sudah pasti gagal ke Piala Dunia karena poinnya tidak ada, kata Erick Thohir. Jadi jelas keputusan PSSI yang terkesan memecat Sintayong di tengah jalan bukan tanpa perhitungan. Erick Thohir pun berharap langkah yang diambil pihaknya bisa membawa dampak positif yang lebih sehingga Timnas Indonesia bisa memaksimalkan 4 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Justru karena 4 laga kita berharap bisa menimba poin, jadi sekecil apapun harus kita perbaiki, itu harapan kami, kata Erick Thohir. Selain itu, masalah strategi dan komunikasi serta kepemimpinan di Timnas Indonesia juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam langkah PSSI memecat Sintayong. Timnas ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, lanjut Erick Thohir. Lalu komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh. Sejauh ini sudah ada beberapa nama yang cukup santer dikabarkan yang bisa menggantikan posisi Sintayong di Timnas Indonesia. Nama Patrick Kluivert jadi salah satu paling kencang dikabarkan mengisi posisi tersebut. Salah satu jurnalis asal Italia sekaligus pakar transfer sepak bola, Fabrizio Romano, bahkan sudah memberikan bocoran terkait bergabungnya pelatih asal Belanda itu ke Timnas Indonesia. Dia mengatakan Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru skuad Garuda lewat kontrak awal 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert telah menandatangani kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kesepakatan selesai dengan durasi 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun. Timnas Vietnam keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Namun keberhasilan meraih gelar ini harus dibayar mahal dengan cederanya Nguyen Xuan Son. Penyerang Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son bernasib sangat sial karena saat sedang tajam-tajamnya di Piala AFF 2024. Ya, ketika pertandingan memasuki menit ke-32, Nguyen Xuan Son melakukan tusukan dari sisi kanan penyerangan Timnas Vietnam.
Namun penyerang 27 tahun ini tiba-tiba terjatuh karena permukaan lapangan yang tidak rata. Tak lama setelah jatuh, Nguyen Xuan Son langsung berteriak sambil memegang kakinya. Wasit asal Korea Selatan yang memimpin pertandingan, Ko Hyung Jin, langsung meminta tim medis memberi perawatan kepada Nguyen Xuan Son. Pemain berdarah Brasil ini bahkan harus dilarikan ke rumah sakit di Bangkok untuk diobservasi kondisi cederanya. Melalui tayangan video, pemain berusia 27 tahun itu mengalami salah posisi jatuh yang menyebabkan tulang kaki kanannya patah setelah mengoper bola. Ia pun terlihat berteriak kesakitan akibat hal tersebut. Rafael Son harus ditandu keluar dan digantikan oleh Nguyen Tin Lin pada menit ke-34. Momen tersebut menjadi nasib apes bagi pemain yang bernama asli Rafael Son setelah memperkuat Vietnam di Piala AFF 2024. Vietnam Express mengabarkan Xuan Son mengalami patah kaki. Saat penanganan cedera dilakukan, pemain berusia 27 tahun itu tampak memegang kesakitan. Cedera yang dialami Xuan Son ini jelas menjadi pukulan telak buat Vietnam. Tim asuhan Kim Sam-sik itu saat ini bertumpu kepada ketajaman Xuan Son soal urusan membobol gawang lawan. Dari hasil diagnosa dokter, ia menderita cedera patah tulang di bagian kaki kanan. Striker milik Nam Dinh FC diperkirakan absen dengan estimasi 3 bulan. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, mengingat Nguyen Xuan Son belum genap 1 bulan memperkuat timnas Vietnam. Di sisi lain, pemain yang memperkuat tim San Nam Dinh itu merupakan top skor Piala AFF 2024 dengan koleksi 7 golnya. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen paling bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Penyerang tim nasional Vietnam Nguyen Xuan Son dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MFP Asian Cup 2024. Pemain naturalisasi asal Brasil itu mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan untuk mengantarkan Vietnam menjuarai turnamen ini. Itulah beberapa berita yang dapat kami sajikan melalui channel kami Ekspresi Bola. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, subscribe, dan komentar. Oh iya, terkait dengan pemecatan pelatih Sintayong, apakah kalian itu sangat setuju apabila pelatih ini harus diganti dengan pelatih baru? Apakah nanti tidak akan merusak kepada permainan yang sudah dirancang oleh Sintayong? Dan terkait dengan pemain Vietnam, apakah kalian juga setuju ia juga lebih bagus dari pemain kita timnas Indonesia seperti Ragnan Oratmangun dan juga Rafael Struijk? Jika kalian setuju, berikan komentar kalian di kolom komentar.